lantai 1 kita ke lantai 2. Di sini tuh terdapat macam-macam teknologi ya. Di sini itu zona ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu zaman modern ini ditandai dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang dimulai pada zaman revolusi industri abad ke-18 di Eropa. Nah, gejala ini kemudian meluas ke seluruh dunia dibawa oleh aktivitas kolonialisme. Berbagai hasil budaya era ini adalah alat transportasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu dan teknologi ini sangat pesat pada akhir-akhir ini. Terus dicoba untuk dihadirkan dalam museum Empu Tantular ini dengan berbagai perangkat simulasi. Nah, untuk memahami mekanisme kerja mesin beserta peralatan modern, dibuat alat simulasi berupa perangkat iptek seperti sifat bayangan pada berbagai cermin, meja paku, turbin air, dan lain sebagainya. Jadi di sini itu ada berbagai kendaraan ya pada zaman dulu itu, ada juga dengan alat-alat simulasi. Yuk kita lihat. Nah, teman-teman Nisa Berbagi nih, mumpung di zona sejarah, yuk kita sedikit sama-sama belajar tentang sejarah perkembangan dunia. Nanti kita sama-sama belajar ya, kalau ada kurangnya nanti bisa tambahkan di kolom komentar ya. Nah, dimulai dengan sejarah perkembangan dunia. Sejarah perkembangan dunia itu terbagi atas 4 zaman, yaitu 1. Zaman Arkaikum, yaitu zaman tertua nih. Pada zaman ini tuh bumi berlangsung sangat lama dan diperkirakan lebih dari 2.500 juta tahun. Pada zaman Arkaikum, bumi masih dalam proses pembentukan dan keadaannya masih sangat labil. Saat itu bumi masih berupa bulatan bola gas yang sangat panas dan belum tampak adanya tanda-tanda kehidupan. Nah, zaman yang kedua adalah zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan tua. Nah, pada zaman Paleozoikum berlangsung kurang lebih 340 juta tahun. Keadaan bumi masih belum stabil, namun suhu bumi mulai dingin. Iklim
masih berubah-ubah dengan curah hujan yang sangat lebat. Tanda-tanda kehidupan pada zaman ini mulai terlihat dengan munculnya mikroorganisme. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, yaitu zaman kehidupan pertengahan. Jadi ini udah masuk pada pertengahan. Nah, ya, zaman ini tuh berlangsung kurang lebih 150 juta tahun. Nah, iklim itu sudah mulai bersahabat nih, dan hujan sudah mulai mereda. Pada zaman ini keadaan alam mulai berubah dengan tanah yang semakin kering. Ada beberapa binatang yang tetap bertahan hidup, walau ada juga yang punah. Kehidupan hewan seperti ikan itu banyak yang berubah, tapi ada yang tetap bisa bertahan hidup walau berada di dalam tanah. Dan beberapa hewan amfibi itu menjelma menjadi besar. Nah, kulit telurnya mengeras dan hewan ini sudah mulai berada di darat. Inilah permulaan munculnya binatang reptil. Jenis reptil yang ada pada zaman Mesozoikum bentuknya besar-besar. Contohnya kayak dinosaurus, brontosaurus, dan tyrannosaurus. Di samping reptil berbentuk besar yang hidup di darat, beberapa jenis burung juga sudah ada di zaman ini. Pada zaman itu ada corak kehidupan yang unik, yaitu Jokkenmodinger, merupakan timbunan sampah dapur yang terdapat di sepanjang pantai timur Sumatera berupa sampah dari kulit siput dan kerang. Nah, zaman terakhir nih, ada zaman keempat, yaitu zaman Neozoikum, adalah zaman kehidupan baru. Zaman Neozoikum diperkirakan berlangsung selama 70 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Nah, di sebelah sini tuh terdapat replika gua ya. Ini menceritakan tentang perkembangan manusia ya, dari era pra sebelum mengenal apa-apa, itu dari manusia purba lah. Nah, sebelah sini tuh ada kerangkanya paus paruh angsa ya. Di Museum Putantular ini, di lantai 2, di bagian luar itu terdapat jajaran deretan prasasti-prasasti ya, yang berasal dari berbagai daerah. Nah, di sebelah dalamnya sana itu terdapat berbagai kesenian. Nah, di situ itu ruang-ruang seni ya. Terdapat kesenian juga dari berbagai daerah. Yuk. Di Museum Putantular di gedung 2, lantai 2, lantai atas. Ini zona kesenian ya di sini ya. Ini kita bisa lihat berbagai macam kesenian dari macam-macam daerah ya. Yang pertama yang berada di sebelah saya ini adalah reog nih, yang berasal dari Ponorogo.
masih dengan reog Ponorogo, ini berasal dari Ponorogo, reog ya. Di sebelah sini kita bisa lihat ini adalah alat musiknya ya. Nah, ini ada angklung caruk dari Banyuwangi. Sebelahnya kita bisa lihat gamelan ya. Ada macam-macam alat musik ya, kalau gamelan itu lengkap ini ya. Ini ada bonang, ada demung, saron, siter, kenong, gambang, kendang, dan lain sebagainya. Di Museum Putantular Gedung 2 lantai 1 ini terdapat ruangan yang biasanya untuk memplay film ya, ini seputaran sejarah, dan juga ada beberapa replika pakaian-pakaian adat dari berbagai macam daerah. Seperti apa sih pakaian-pakaian pengantin ya, pakaian-pakaian adat dari berbagai daerah ini? Yuk lihat.
sebelah sini bagian luarnya ini terdapat, ini di tamannya ya, terdapat pohon khas, ciri khas pada kerajaan Majapahit itu ada pohon manja di sebelah sana. Kemudian di sebelah sini itu ada berbagai macam alat transportasi yang berkembang dari masa ke masa, mulai dari dokar dan sampai ke mobil-mobil zaman dulu. Luar Museum Putantulan ini di sebelah sini terdapat Taman Mojopahit ya. Di sebelah belakangnya terdapat Gedung Tunanetra, namun untuk saat ini Gedung Tunanetra ini tidak dibuka. Sebelah sini terdapat ruang pusaka, namun untuk pada saat ini sama juga seperti ruang tunanetra tadi sedang tidak dipergunakan atau ditutup.